Nah, ada Genshin, PUBG, Wuthering Waves, Mobile Legends, Free Fire, dan Car Extreme. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share aja nih hasil pengujian saya di Realme 12 Pro Plus. Karena mungkin ada yang penasaran juga, Bang, setelah update itu gimana performanya? Baguskah, ada peningkatan kah, atau penurunan, atau bahkan ada bug gitu ya? Nah, di sini kita coba lihat dulu, teman-teman, masuk ke dalam pengaturan, kemudian ke bagian tentang perangkat di Realme UI. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini sebenarnya harusnya nggak ada bug sih, karena di sini memperbaiki beberapa masalah yang telah diketahui, mengoptimalkan stabilitas sistem, dan patch security-nya dia ke bulan 4 2024, guys. Yang pasti ini sudah terbaru di Realme 12 Pro Plus ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita coba lihat ya untuk di Antutu Score. Nah, di Antutu Score saya di sini sudah melakukan pengujian sebelumnya nih ya. Nah, ini saya coba screenshot, ini mendapatkan skor di 666.000. Kemudian saya coba tes lagi, dia mendapatkan skor menjadi 657.000. Ini ada penurunan, guys. Nah, kemudian di sini saya coba uji tes lagi ya, yang ketiga kalinya di Realme 12 Pro Plus untuk Antutu. Pun bisa lihat di sini skornya berapa nih ya. Kita lihat 654.000, guys ya. Secara spesifik di sini kita coba lihat untuk GPU-nya dia hanya di 121.000, GPU-nya 21.000. Tapi jujur skor ini kalau menurut saya sih kurang akurat sih ya. Karena Realme 12 Pro Plus ini itu punya performa gaming yang menurut saya oke, terutama di COD Warzone. COD Warzone di device Poco X6 Pro itu cuman medium aja, tapi di sini dia itu bisa high. Ini aneh, guys. Kemudian di Mobile Legends dia hanya support sampai high aja ya, nggak support sampai 120 fps, kan aneh. Itu mungkin ya hanya kerjasama aja sih dengan pihak gamenya gitu. Nah ya skornya seperti ini. Kemudian kalau kita coba lihat untuk kecepatan storage-nya teman-teman ya, nih kita coba uji aja. Kita coba lihat untuk kecepatan storage, dia seperti ini, guys, kecepatannya ya. Coba lihat ya. Oke. Kenceng ini, masih kenceng ini karena UFS 3.1, guys. Nah, dia dapat skor di 77.400-an, guys. Nah, lihat di sini untuk speed read-nya dia 1900 ya. Ini hampir mau 2 GB. Kemudian write-nya juga sama nih, hampir mau 2 GB, guys. Ya, ini keren sih ya untuk kualitas dari storage-nya. Nah, di sini saya coba tes selama 30 menit. Memang sih di sini sedikit ada throttle, guys. Nah, maksud throttle di sini ketika dia mencapai suhu tertentu dia akan menurunkan performa, ya. Nah, di sini dia CPU throttle-nya di 70%, ya. Ya memang seperti itu, guys, di Realme 12 Pro Plus. Nah, kemudian di sini saya juga uji lagi selama 30 menit. Ini udah 1 jam ya. Seperti ini hasilnya. Tuh. Ya. Dia throttle di 73%. Ini aman, guys, masih aman. Kemudian saya juga tes lagi. Nah, ini kurang lebih selama 12 menit dia masih di atas, cuy. Masih aman di sini ya. Tuh. Ini selama 12 menit dan setelah 30 menit dia seperti ini untuk hasilnya. Jadi ketika dia suhunya sudah adem, dia akan menaikkan lagi performanya. Seperti itu, guys. Ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat CPU throttle-nya di 83%. Luar biasa, guys, di sini ya. Ini setelah update sih lumayan lah kalau menurut saya untuk menjaga performanya stabil gitu, guys ya. Tuh. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini saya juga coba tes ya untuk di 3D Mark, guys. Nih, kita coba perlihatkan ya. Nah, di 3D Mark di sini kalau menurut saya sih keren, guys. Nah, ini hasil pengujian teman-teman ya. Ini saya coba di sebelum update. Dia dapat skor di 99,1% ya. With Lab Extreme Stress Test nih, guys ya. Dia 99,1%. Kemudian di sini saya coba tes with Lab Stress Test ini setelah update, guys. Ini setelah update dia dapat skor di 99,2%. Mantap ya. Dengan suhu tertinggi di sini 39 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini kita coba lihat untuk with Lab Extreme Stress Test-nya. Dia dapat 99,2% dan suhu tertingginya di sini 38 derajat Celcius. Dan ini ada peningkatan yang oke lah menurut saya, guys, dari sebelumnya. Atau di sini udah di 99%, ini stabilitasnya ini udah oke banget, guys. Ya, ini selama 20 kali loop, guys. Ya. Tuh.
Jadi gimana coba? Jadi hasil pengujian itu rata-rata ya seperti ini. Dari di CPU throttling seperti itu, di 3D Mark seperti ini guys. Ya, oke? Gimana menurut teman-teman nih? Nah, untuk selebihnya fitur-fitur yang ada di Realme 12 Pro Plus ini hampir sama dengan yang di versi sebelumnya guys. Ya, air gesture, kemudian yang lainnya lah seperti itu masih sama aja di Realme 12 Pro Plus. Gitu ya teman-teman ya. Ini biar nggak penasaran aja nih buat teman-teman ya. Oke, gitu ya. Nah, gimana nih? Kalau kita coba lihat di Geekbench, teman-teman ya. Saya juga sudah melakukan uji tes di Geekbench di story. Nah, ini sebelum update sebelumnya ya guys ya. Tuh lihat, ini 2712 ya, multicore. Nah, setelah update menjadi 2800. Single core 950, setelah update menjadi 979. Jelas di sini ada peningkatan di GPU. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini OpenCL ya, OpenCL di 1753. Ini 1765 guys. Nih, ada peningkatan OpenCL-nya ya. Cuman memang di sini untuk dipulkan dia ada penurunan. Awalnya 2113, dia menjadi 2117 guys. Nah, jadi ada sedikit penurunan di situ ya. Di pulkan. Oke. Itu guys, itu untuk di Geekbench 6 ya. Nah, selanjutnya di sini saya mau coba perlihatkan hasil pengujian gaming saya guys ya. Mungkin di sini saya nggak perlihatkan gameplaynya ya biar cepet aja di sini ya teman-teman. Saya coba perlihatkan di sini dari rekamannya. Ini setelah update guys ya. Nih, ada Genshin, PUBG, Wuthering Waves, Mobile Legends, Free Fire dan Car X-Street. Untuk nanti gameplay mungkin saya akan coba tes di terpisah aja lah ya, biar lebih enak gitu ya teman-teman bahasnya, dan biar tidak terlalu panjang juga videonya. Oke, kita coba lihat di sini di Genshin Impact guys. Genshin Impact seperti biasa dia di limit di 30 fps dan rata-ratanya juga di sini 30 fps untuk Genshin Impact ya. Seperti ini guys performanya. Ini kurang lebih saya main berapa menit nih Genshin? 16 menit ya. Nih, saya main 16 menit Genshin Impact. Ya performanya seperti ini, 30 fps. Kemudian di sini saya coba tes main PUBG. Main PUBG ini selama 33 menit atau sekitar 1 match. Nah, ini keren sih. Dia bisa rata-rata fps-nya di 57 fps ya. Lihat tuh, 60 fps guys. Hampir rata di sini ya. Ini untuk PUBG Mobile. Kemudian kita coba lihat Wuthering Waves. Wuthering Waves saya main coba selama 14 menit. Kita coba lihat. Nah, dia rata di 30 fps atau di sini fps-nya di 27,4 guys ya. Oke, yang penasaran gameplaynya nanti saya buat video khusus deh ya untuk Wuthering Waves setelah update di Realme 12 Pro Plus. Kemudian di sini untuk Mobile Legend. Mobile Legend dia rata 60 fps ya. Harusnya sih bisa sampai ultra di sini ya. 120 fps harusnya gitu. Tapi di settingan gamenya dia hanya mentok di 60 fps ya. Jadi 60 fps rata guys. Dan rata-rata juga di sini 57,6 fps. Itu untuk Mobile Legend ya. Saya coba main 20 menit. Kemudian Free Fire saya main 15 menit. Rata guys, 60 fps. Lihat rata-ratanya 59,3 fps. Ngeri ya. Free Fire di Realme 12 Pro Plus mah udah edan pokoknya. Mantap banget. Nah, kemudian di sini di Car X-Street saya coba main 12 menit ya. Car X-Street dia stabil lebih dari 30 fps. Ini udah bagus banget ya. Hampir nggak ada drop sampai ke 15-an fps. Ini udah enak banget guys ya. Di sini tadi saya main selama kurang lebih 12 menit untuk Car X-Street guys. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman ya terkait update terbaru ya untuk Realme 12 Pro Plus. Ya kalau menurut saya sih ini masih oke lah guys ya di update. Dan juga bug terkait sentuhan yang error nggak bisa diapa-apain sekarang sudah nggak ada guys. Itu ya sudah diperbaiki setelah update ke versi yang satu ini. Jadi aman gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ingin diupdate silahkan. Bang, untuk kamera gimana? Saya sudah buat juga teman-teman. Udah ambil beberapa sampel selama 3 hari 4 hari ini ya. Jadi saya juga akan nanti share ya untuk hasil foto-foto, video siang dan malamnya guys di Realme 12 Pro Plus ini setelah update ke Realme UI terbaru ya. Nanti kita coba lihat. Edan pokoknya ini hasil fotonya nggak ada lawan guys untuk Realme 12 Pro Plus. Mantap pokoknya ya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk pembahasan gimana performa Realme 12 Pro Plus setelah update
ke versi terbaru ya. Semoga ini ada informasi dan referensi buat teman-teman yang ingin update ke versi terbaru di Realme 12 Pro Plus-nya ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap sih ini untuk kameranya, asli.